Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas Marry My Husband episode 18. Di sini di awal panel kita diperlihatkan manajer Kim yang melihat dokumen milik Jiwon. Lalu ia berkata, "Kau membuatnya sendiri? Hebat sekali." Lalu Jiwon berkata, "Menurut media asing, bisnis ini akan segera berkembang secara global. Perusahaan lain juga sedang mengincarnya, jadi kita harus memulainya terlebih dahulu." "Hah? Memulai?" jawab manajer Kim. "Karena ini sudah ditetapkan dan dijalankan, jadi ayo kita segera mempublikasikannya dahulu," ucap Jiwon. Sambil menarik efek dari promosi, kita juga akan membuat kesan bahwa UNK adalah pelopor makanan Korea instan halal melalui brand ambasadornya yang terpercaya. Mendengar hal itu semua, manajer Kim sangat senang lalu menawarkan Jiwon untuk bergabung bersama proyeknya. Namun Jiwon menolak dengan halus penawaran tersebut. Lalu di sini kita diperlihatkan manajer Kim yang sudah H-17 sudah dipercayai direktur untuk mengurus proyek tersebut. Hari mulai berganti dari H12, H9, H5, H2, H1. Ia masih asik banget menikmati proyeknya dan kayak lagi flexing gitu sama karyawan yang lainnya. Dan di situ dia udah nyebarin berita, tanya reporter sini, reporter sana, nyebarin berita tentang proyek tersebut. Produk tersebut kan udah disebarkan luas. Nah, hari H pun tiba. Di situ dia mencoba menyapa orang lain, "Selamat pagi, halo Pak Park." Tapi melihat kelakuannya, karyawan yang lain malah jadi sebel gitu ngelihat dia. Kenapa dia tiba seperti itu? Akhir-akhir ini dia sok hebat. Namun manajer Kim tak menghiraukannya dan fokus ber-SMS ria dengan Somin. Dia SMS-nya kayak sayang-sayangan gitu, kayak orang pacaran. Jadi saling perhatian, tapi aneh banget di sini karena Sominya agak lebay gitu ya. Tapi di sini malah ditanggapi serius sama si manajer Kim. Tiba-tiba teleponnya pun berbunyi dan menunjukkan sekretaris Han yang menelponnya. Lalu ternyata manajer Kim sedang dicari oleh direktur. Lalu dia pun mencoba segera pergi ke kantornya Pak Direktur. Nah, si manajer Kim ini pede banget tuh. Pekerjaan dan percintaan berjalan dengan lancar, padahal ya kita belum tahu aja sih. Di sini dia masuk lift dan mendapati di kantor direktur. Dia mengucapkan selamat pagi pada direktur. Namun ternyata direktur itu lagi marah banget. Dia ngelempar buku ke kepalanya manajer Kim. Direktur pun berkata, "Dasar kau gila. Apa? Selamat pagi? Bagaimana kau akan bertanggung jawab untuk ini? Ini adalah komentar di internet. Pusat layanan pelanggan kita diserbu. Brand ambasador untuk proyek makanan halal kita ternyata berbohong soal gaya hidupnya. Dia bahkan tertangkap basah mengonsumsi daging babi. Saham kita bahkan terjun bebas, dasar kau botak." Mendengar hal itu membuat manajer Kim seakan tidak percaya. Lalu ia meminta maaf dan berusaha menghentikan proyeknya dulu. Direktur berkata, "Mau kau hentikan setelah kau mempublikasikan semuanya pada media? Kau tahu berapa biaya untuk menjalankan ini? Dasar bodoh. Cepat selesaikan masalahnya." Tiba-tiba manajer Kim ini malah menyalahkan Yo Heon dan mengaku kalau rencana ini bukan ia yang buat. Rencana ini dibuat oleh anggota tim baru untuk mohon dan diloloskan. Dia yang ngasih kesempatan gitu. Kan nyebelin ya karena dia yang nyalahin orang mulu. Di sini direktur tanya dong, siapa orang yang bikin gitu. Nah, di situ manajer Kim menjawab, "Namanya adalah Yo Heon. Belakangan ini wanita terkenal dengan slogannya kan. Kali ini ayo kita buat publikasi dengan nama wanita halal." Wah, ini jahat banget sih si manajer Kim mau mengorbankan Yo Heon. Lalu direktur tanya dong, "Yo Heon itu apa kau memberitahunya kalau aku menyuruhmu menjalankan proyeknya?" Di situ ia menjawab, "Tentu saja, saya bilang bahwa saya Kim Kyung-wook satu tim dengan direktur Kim yang hebat." Lalu si direktur ngamuk dong, "Dasar bodoh, cepat katakan padanya, kau yang mengerjakannya sendiri dan tidak ada hubungannya denganku. Wanita halal, pintar sekali kau. Sebarkan saja di internet kalau kau adalah pria halal. Bagaimana cara memperbaiki citra kita ke publik, dasar bodoh." Di sini manajer Kim dimarahi habis-habisan sama direktur. Lalu setelah insiden itu selesai, si manajer Kim ini jalan dengan loyo dong. "Tidak apa-apa," ucap si manajer Kim. "Kan ada Somin yang imut di sampingku. Aku akan mengatasi masalah ini bersama Somin." Sambil membawa susu stroberi. Niatnya sih ngasih ke Somin. Namun saat dia mencoba menemui Somin, Somin itu menjawab, "Saya tidak bisa minum susu stroberi." Nah, di sini Kim Kyung-wook kaget dong, malah bingung gitu. "Tadi pagi kau bilang ingin meminumnya. Aku sudah membelikan susu stroberi. Kenapa kau tidak meminumnya?" Nah, di situ malah si Somin
pergi meninggalkan Kim Kyung Wook seolah tidak menghiraukannya. Di sini si manajer Kim stres dong, bingung gitu, dan dia mau nyalahin orang. Ternyata orang yang mau disalahin itu adalah asisten manajer Kang. Dia lalu berkata, dia pasti sudah tahu kalau Yoo Hyun punya koneksi karena mereka dekat. Kang Ji-won katanya akan mempublikasikan beritanya, tapi ternyata tidak. Hei, asisten manajer Kang, bagaimana publikasi yang seharusnya kau serahkan hari ini? Aku sudah bilang itu sangat penting kan? Di situ Ji-won menjawab, saya sudah meletakkannya di meja Anda, manajer. Kau seharusnya bilang padaku kalau sudah menyerahkannya. Apa kantor itu lelucon untukmu begitu? Jawab si manajer Kim. Lalu ia pun menjawab, saya sudah mengirimkan pesan setelah menaruhnya. Jawab Ji-won, kau selalu membantah setiap ucapanku. Apa kau pikir kau paling baik dan pintar sedunia? Apa itu ekspresimu setelah membuatku dimarahi? Benar-benar sial. Jadi ini maksudmu? Lalu di sini manajer Kim ngata-ngatain orang tuanya Ji-won gitu. Ini parah banget sih karena ngerendahin orang tuanya, nggak becus didik lah. Apalah di sini Ji-won kesel banget dong. Ji-won berkata, manajer Kim, apa sekarang kau sedang menghina orang tuaku? Anaknya saja seperti ini, ucap manajer Kim. Itu karena ibu dan ayahmu tidak bisa mendidikmu. Aku sudah berbaik hati padamu, tapi kau melemparkan kotoran padaku. Kau tidak tahu posisimu dan membantahku. Dasar kau. Di sini manajer Kim mencoba menampar, namun tiba-tiba tangannya dipegang oleh seseorang di belakangnya. Ternyata orang itu adalah Yoo Ji-hyuk. Ia pun berkata, minta maaflah kepada Kang Ji-won. Sekarang juga. Di situ ia kaget dong. Kepala manajer, kapan Anda kembali? Nah, di sini si Yoo Ji-hyuk berkata, minta maaf. Sumpah ini keren banget dan so sweet banget sih si Yoo Ji-hyuk sama Kang Ji-won. Di situ si manajer Kim takut dong ngelihat kepala manajernya. Lalu ia mau tak mau harus meminta maaf kepada asisten manajer Kang. Lalu si Kang Ji-won pun berkata, kepala manajer tolong hentikan. Lalu Yoo Ji-hyuk pun melepaskan pegangannya dan menjatuhkan manajer Kim. Lalu ia berkata, manajer Kim Kyung Wook, pemberitahuan dan komite disiplin akan segera datang. Bersiaplah dan temui aku. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan pemotongan gaji. Di sini Kim Kyung Wook kena mental parah. Nah, setelah insiden ini beberapa hari kemudian ia berjalan ngelihat surat pendisiplinan. Orang-orang sialan itu, ucap si manajer Kim. Di situ ia berkata, pemberitahuan tindakan disiplin dihukum karena percobaan tindakan kekerasan pada Kang Ji-won. Bahkan semua kesalahannya ditulis di situ. Lalu ia pun nyalahin Kang Ji-won. Belum puas membuatku seperti ini, dia juga merekam semuanya dan menusukku dari belakang. Semua rencanaku gagal karena para wanita sialan itu. Padahal aku bisa segera menikah dengan So-min. Sumpah ngar banget sih biawak rebus ini. Nah, di situ ada seorang yang berkata ternyata itu adalah Park Min-hwan dan juga So-min. So-min berkata, sepertinya aku harus pindah ke departemen lain. Kenapa kau harus pindah ke departemen lain? Karena orang seperti itu, So-min. Rumor aneh terus tersebar, tapi aku benar-benar tidak ada hubungan apapun. Nah, si Min-hwan ini malah percaya, namun di belakang ternyata manajer Kim itu membututi mereka berdua. Di sini So-min tanya dong gimana keadaannya manajer Kim. Lalu Min-hwan pun menjawab, dari yang aku dengar sepertinya dia benar-benar dihukum oleh atasan. Iya, ini kesempatan yang bagus. Manajer botak tanpa kemampuan, semua orang membencinya. Kau juga berhentilah mengikuti Kim Kyung Wook. Dengan begitu, rumor kalau kau pacaran dengan manajer Kim dan juga kau mencapakannya setelah dia dihukum akan menghilang. Jangan pindah ke departemen lain. Lagi pula dia sudah berakhir. Dari yang aku lihat, penurunan posisi dan suspensi itu tidak ada bedanya dengan menyuruhnya mengundurkan diri. Itu bagus. Ucap Park Min-hwan yang didengar semuanya sama manajer Kim. Di situ manajer Kim kesel banget dong ngelihat si Park Min-hwan ngata-ngatain dia. Lalu tiba-tiba Park Min-hwan ini dihajar sama manajer Kim tiba-tiba. Di situ dia marah. Apa? Dasar kau, ucap manajer Kim. Apa katamu? Dasar anak kurang ajar. Kau ingin mati ya? Lalu So-min berkata, ada apa dengan Anda, manajer? Di situ Kim Kyung Wook berkata, kau sudah punya pacar tapi berani menggoda pacarku. So-min dan aku akan segera menikah. Lalu So-min pun berkata, manajer. Namun di sini Kim Kyung Wook seakan tidak menghiraukannya. Terlihat Park Min-hwan yang menahan sakit di pipinya. Di sini si Kim Kyung Wook berkata, kau ingin sekali memisahkan kami ya? Katakan padanya, So-min. Katakan padanya betapa kita saling mencintai. Dan bersambung. Wah, gila, stres sih. Ya udah deh. Itu aja podcast kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian di video selanjutnya. Bye bye.